dari kelas akuntansi A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual seperti pada gambar berikut. Yang pertama, pengguna laporan keuangan, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pengguna laporan keuangan pihak internal dan pengguna laporan keuangan pihak eksternal. Di mana penggunaan laporan keuangan pihak internal yaitu ada pemilik, manajemen perusahaan, dan karyawan, sedangkan pengguna laporan keuangan pihak eksternal yaitu ada investor, analisis investasi, pemberi pinjaman atau kreditur, lembaga peringkat, pelanggan, kompetitor, pemasok, otoritas pajak, dan pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu tujuan laporan keuangan, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan harus kas identitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yang ketiga, asumsi yang mendasari. Yang pertama, dasar aktual, yaitu di mana perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar aktual, kecuali harus kas. Yang kedua, kelangsungan usaha, yaitu laporan keuangan dibuat oleh suatu unit ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Yang keempat, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, relevan, adalah mempunyai kaitan dan hubungan erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, dapat dipahami, adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan di mana informasi dapat dimengerti oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang wajar tentang kegiatan bisnis dan ekonomi, yang bersedia mempelajari informasi dengan tekun. Yang ketiga, keadaan atau reliability, adalah probabilitas suatu komponen atau sistem untuk melakukan fungsi yang ditentukan dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi yang dilancarkan untuk beroperasi. Yang keempat, dapat diperbandingkan, yaitu perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, serta untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif, atau membandingkan laporan keuangan dengan periode yang lampau. Yang kelima, relevan, yaitu memiliki materialitas, nilai konfirmasi, nilai prediksi, dapat dibandingkan, memiliki konsistensi dan pengungkapan, kendala, memiliki penyajian wajar, substansi, pengungguli bentuk, bebas dari bias, pertimbangan sehat, dan perlengkapan. Yang keenam, kendala informasi relevan dan dindal. Yang pertama, tempat waktu, yaitu seberapa cepat informasi tersedia bagi pengguna informasi akuntansi. Menyediakan informasi akuntansi tidak tepat waktu menjadikan informasi yang kurang bermanfaat dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pertimbangan biaya dan manfaat, yaitu di mana manfaat yang dihasilkan dari informasi yang seharusnya yang melebihi dari biaya penyusunannya. Yang ketiga, keseimbangan antara karakteristik kualitas, yaitu suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah.